Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Robi Firmansyah Arda. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang pengenalan UI dan UX, di mana UI adalah user interface dan UX adalah user experience. Jadi di sini konten kita ada beberapa, yakni mulai dari pengenalan dan mulai contoh-contoh hingga dasar-dasar prinsip UI dan UX. Lalu bagaimana introduction-nya? Mari kita lihat. Nah, UI adalah user experience. UI atau biasa disebut UI adalah user interface, di mana user interface ini adalah mulai dari pengenalan visual design, warna, dan penataan tempat graphic designer hingga penataan font atau biasa disebut tipografi, di mana UI ini menggunakan otak bagian kanan, di mana otak bagian kanan itu memiliki sebuah dasar-dasar seni. Lalu berbeda dengan otak sebelah kiri, di mana otak sebelah kiri adalah sebuah logika. Nah, logika ini biasanya dipanggil oleh user experience, dan di mana user experience ini meliputi tentang arsitek informasi arsitek dan research skenario hingga interaksi desainnya. Lalu bagaimana sih UI itu? Mari kita lihat. UI adalah sebuah sistem yang digunakan user untuk berinteraksi dengan mesin, di mana artinya ada memiliki sebuah input. Input ini artinya user memanipulasi sebuah sistem, dan output sistem ini memberikan efek untuk usernya, jadi menampilkan, mesinnya menampilkan untuk kembali ke usernya. Lalu bagaimana sih contohnya seperti UI? Oke, mari kita lihat. Jadi ini ada sebuah mesin telepon, mana ini suatu tombol, dan tombolnya ini ditekan oleh user, dan user bisa menerima efek langsung dari tombolnya, bisa dilihat seperti ini. Lalu yang kedua, yakni ada tombol charger HP di mobil atau AC juga, dimana user bisa mencet AC-nya ini, lalu kemudian muncul notifikasi. Lalu ada yang mesin cuci seperti ini, drawing, washing, muncul sebuah notifikasi, ataupun yang seperti layaknya Windows seperti ini. Nah, seperti ini Windows ataupun MP3 player. Ini adalah dari desain, contoh dari user interface. Lalu yang selanjutnya ada user experience. User experience adalah suatu user dapat mengeksplorasi arsitektur sistem dan mendapatkan pengalaman yang puas oleh user dengan kesesuaian apa yang diinginkan user. Dan user experience ini berkembang mulai dari zaman yang tidak enak, mulai dari zaman yang hingga berwarna black and white, hitam putih, hingga berkembangnya sampai saat ini. Dan ini user merasakan banyak fitur dan dapat mengeksplorasi, dan user dapat mengontrol semuanya. Lalu contohnya dari user experience ini dibagi menjadi, nah ini adalah salah satu contohnya. Ada good UX atau good user experience, pengalaman yang bagus dan pengalaman yang buruk. Bisa dilihat ada penataan handuk yang sangat elegan dan mewah, mobil, desain mobil, interior kamar yang begitu elegan. Dan kita lihat bad UX-nya. Ini ada sebuah makanan yang sangat tidak teratur, pembacaannya sulit, hingga ada notifikasi sangat sulit terbaca sekali, sehingga kita tidak tahu, dan user akan memikirkan ini kok aneh, tidak seperti biasanya. Jadi seperti itu. Lalu prinsip-prinsip dasar yang harus dikembangkan oleh pengguna adalah, biasanya sebuah user itu tidak akan pernah membaca layaknya seperti ini, tapi dia itu langsung memindai, oh penataannya sangat bagus sekali. Nah, biasanya ini adalah suatu dasar-dasar prinsip untuk diketahui para user agar pembuatan UI ataupun UX itu sesuai dengan dasar-dasar yang ada di sini. Yang pertama adalah people don't read but scan, tapi user itu tidak pernah membaca tapi langsung memindai, layaknya seperti ini. Jarang sekali user itu membaca sebuah tulisan yang ada di website, tapi pertama kali yang dilihat adalah suatu tampilan interface yang sangat menarik, lalu kemudian dia bisa membaca. Lalu yang selanjutnya adalah great experience is control. Jadi pengalaman yang terbaik itu adalah sebuah kontrol, di mana pengguna itu dapat mengontrol semuanya, layaknya Instagram. Kita dapat mengontrol akun kita sendiri, mengganti password, lalu kemudian mengikuti seseorang hingga
berhenti mengikuti seseorang, itu kita mendapatkan suatu experience, mendapatkan pengalaman yang luar biasa dari pengontrol tersebut. Lalu yang selanjutnya yakni be simple and clear, dan selanjutnya adalah simple dan bersih, layaknya seperti website ini. Jadi suatu user itu dapat menyukai sesuatu yang simple layaknya website ini. Karena apa? Karena suatu kesimpulan itu dapat mudah dipahami. Simple berarti suatu kepadatan. Padat ini artinya jelas. Jadi seperti itu. Itu pengertian introduction of UI and UX. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa kembali.